Salam sehat selalu untuk adik-adik mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mata kuliah perdagangan internasional pada topik teori perdagangan internasional standar, di mana nantinya hasil pembelajaran dari materi ini diharapkan adik-adik mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang mendasari hubungan model perdagangan internasional standar. Materi sebelumnya, adik-adik telah mempelajari terkait dengan model perdagangan internasional yang berbeda-beda, yang masing-masing model membuat asumsi berbeda mengenai faktor-faktor penentu kemungkinan produksi. Untuk menjelaskan poin-poin penting, masing-masing model mengabaikan aspek realitas yang ditekankan oleh model lainnya. Tiga model perdagangan internasional yang telah dijelaskan sebelumnya adalah model keunggulan komparatif dari David Ricardo, model Hesker-Hohlin, dan juga ada tambahan model faktor spesifik dari Paul Samuelson dan Ronald Jones. Model Ricardian mengemukakan bahwa perdagangan internasional itu kemungkinan produksi ditentukan oleh alokasi sumber daya tunggal, tenaga kerja, dan antar sektor. Model ini menyampaikan gagasan penting tentang keunggulan komparatif, tetapi tidak menjelaskan adanya distribusi dari pendapatan. Kemudian, Paul Samuelson dan Ronald Jones itu mengemukakan model faktor spesifik, di mana model ini mencakup banyak faktor produksi. Namun ada juga yang spesifik untuk sektor di mana faktor tersebut digunakan. Model ini menjelaskan dampak jangka pendek perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Selanjutnya, model Hershker-Hohlin. Model ini menjelaskan berbagai faktor produksi dalam model dapat berpindah antar sektor. Perbedaan sumber daya atau ketersediaan faktor-faktor tersebut di tingkat negara mendorong pola perdagangan. Model ini juga menjelaskan dampak jangka panjang perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Saat menganalisis masalah yang nyata, harus didasarkan wawasan pada campuran model-model tersebut. Misalnya, dalam 2 dekade terakhir, salah satu perubahan utama dalam perdagangan dunia adalah pesatnya pertumbuhan ekspor dari negara-negara industri baru. Negara-negara ini mengalami pertumbuhan produktivitas yang pesat. Sehingga untuk membahas implikasi pertumbuhan produktivitas ini, mungkin perlu menerapkan model Ricardian pada materi sebelumnya. Perubahan pola perdagangan mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap berbagai kelompok di suatu negara. Untuk memahami dampak peningkatan perdagangan terhadap distribusi pendapatan negara tersebut, kita mungkin ingin menerapkan faktor-faktor spesifik untuk dampak jangka pendek atau model Hesker-Hohlin untuk dampak jangka panjang. Terlepas dari perbedaan asumsi-asumsi tersebut, model tersebut memiliki sejumlah asumsi yang sama, yaitu kapasitas produktif suatu perekonomian dapat dijelaskan berdasarkan batas kemungkinan produksinya, dan perbedaan dalam batas-batas ini menimbulkan perdagangan. Kemudian, kemungkinan produksi menentukan jadwal penawaran relatif suatu negara. Keseimbangan dunia ditentukan oleh permintaan relatif dunia dan jadwal penawaran relatif dunia yang terletak di antara jadwal penawaran relatif nasional. Adanya banyak isu penting dalam perekonomian internasional yang analisisnya dapat dilakukan berdasarkan model umum ini, dan detailnya hanya bergantung pada model khusus yang telah dipilih. Isu-isu ini mencakup dampak pergeseran penawaran dunia akibat pertumbuhan ekonomi serta pergeseran penawaran dan permintaan secara simultan akibat tarif dan juga subsidi ekspor. Pada materi ini, yaitu perdagangan internasional standar, menekankan wawasan dari teori perdagangan internasional yang tidak terlalu bergantung pada rincian sisi penawaran perekonomian.
Model standar perdagangan internasional di mana model sebelumnya dianggap sebagai kasus khusus dan menggunakan model ini untuk menjawab bagaimana berbagai perubahan dalam parameter yang mendasarinya mempengaruhi perekonomian dunia. Sehingga model perdagangan standar dibangun di atas 4 hubungan utama, yaitu hubungan antar batas kemungkinan produksi dan kurva penawaran relatif, kemudian hubungan antara harga relatif dan permintaan relatif, penentuan ekuilibrium dunia berdasarkan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia, serta pengaruh syarat perdagangan harga ekspor suatu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya, kita akan melihat kemungkinan produksi dan suplai relatif. Jadi untuk menjelaskan model standar ini, kita mengasumsikan setiap negara mempunyai 2 macam barang, yaitu makanan dan pakaian. Di mana di sini disimbolkan makanan dengan M dan pakaian dengan P. Dan setiap negara memiliki kurva kemungkinan produksi atau KKP. Jadi pada gambar tampak ada garis vertikal QP, yaitu produksi pakaian, dan garis horizontal QM, yaitu produksi makanan. Di mana di sini terdapat garis iso value yang bersinggungan dengan kurva kemungkinan produksi pada titik Q. Nah, di sini garis iso value merupakan hubungan antara produksi 2 produk di mana total nilai pasar adalah konstan. Jadi produk di sini adalah produk makanan dan juga produk pakaian. Di mana hubungan antara produksi pakaian dan makanan ini total nilai pasarnya adalah konstan. Jadi, pada gambar tersebut menjelaskan pasar yang memproduksi pakaian dan makanan. Contohnya di sini, misalkan di sini produksi pakaian adalah 4, dan di sini produksi makanan adalah 3, sehingga titiknya adalah pada titik Q. Nah, garis iso value ini menggambarkan pasar tersebut bersedia menukarkan 4 pakaian dengan 3 makanan. Jadi, jika hubungan ini konstan, maka akan memiliki garis iso value. Kemudian, bagaimana jika terjadi kenaikan harga relatif pakaian? Nah, pada gambar tersebut menggambarkan garis iso value Q1 dan garis iso value Q2, di mana di sana terjadi pergeseran. Jadi pergeseran antara peningkatan harga relatif pakaian atau PP per PM. Maka iso value line akan lebih tegak dari Q1 yang terlihat agak mendatar, kemudian berubah menjadi Q2 yang terlihat lebih tegak. Itu terjadi karena adanya peningkatan harga relatif pakaian atau PP per PM. Pada awal iso value line tertinggi adalah PPPM1 dan berikutnya dia terjadi peningkatan harga relatif pakaian sehingga berubah menjadi PPPM2 yang garisnya lebih tegak dari sebelumnya. Jadi peningkatan harga relatif pakaian menyebabkan perekonomian menghasilkan lebih banyak pakaian. Jadi pada awal Q1 itu produksinya adalah QP1. Kemudian terjadi peningkatan harga pakaian menjadi Q2 sehingga produksi pakaian itu akan ditingkatkan oleh produsen menjadi QP2. Dan efek dari peningkatan produksi tersebut, suatu negara harus mengurangi produksi produk lainnya, yaitu di sini adalah produksi makanan. Dari produksi makanan 1 menjadi dikurangi menjadi produksi makanan 2. Sehingga garis iso value-nya itu dari Q1
menjadi Q2. Sehingga suplai relatif pakaian itu akan naik ketika harga relatif pakaian naik. Dan begitu sebaliknya, suplai relatif makanan akan turun ketika harga relatif pakaian naik. Karena semuanya sumber daya yang digunakan difokuskan untuk memproduksi peningkatan pakaian. Karena harga pakaian lebih tinggi daripada harga makanan. Kemudian bagaimana jika pada dua negara kita melihat meningkatnya biaya peluang? Jadi di sini pada gambar dapat terlihat bagaimana hubungan antara possibility production frontier dengan peningkatan biaya peluang. Lebih realistis bagi suatu negara untuk menghadapi biaya peluang yang meningkat dibandingkan dengan biaya peluang yang sama. Jadi, meningkatnya biaya peluang berarti suatu negara harus melepaskan lebih banyak suatu komoditas untuk melepaskan sumber daya yang cukup guna memproduksi setiap unit tambahan komoditas lainnya, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi meningkatnya biaya peluang ini akan membentuk garis yang cekung. Jadi bukan garis lurus. Garis cekung ini dilihat dari titik asalnya. Jadi pada gambar ini ada dua negara di mana batas produksi negara satu dan negara dua dengan biaya yang meningkat. Jadi batas produksi yang cekung pada garis ini mencerminkan peningkatan biaya peluang di setiap negara dalam produksi kedua komoditas tersebut. Jadi untuk biaya peluang dari A ke B, negara satu harus melepaskan produksi Y. Jadi harus mengurangi produksi Y lebih banyak untuk setiap batch produksi sebanyak 20 kali yang diproduksi X. Dapat dilihat dari negara 1 dan 2, batas produksi yang cekung ini mencerminkan peningkatan biaya peluang di setiap negara dalam produksi kedua komoditas. Jadi, oleh karena itu, negara satu melepaskan Y lebih banyak untuk setiap batch tambahan sebanyak 20X yang diproduksi. Jadi pertama, pada biaya peluang A, di sini dia hanya memproduksi 50X. Kemudian negara satu ingin meningkatkan sebanyak 20X pada titik ini, sehingga produksi Y itu harus dikurangi. Negara tersebut harus melepas produksi Y. Begitu selanjutnya, sampai dia ingin meningkatkan 4 kali 20X produksinya sampai pada titik biaya peluang titik B, di mana biaya peluang titik B ini produksi X-nya adalah 130, sehingga dia harus mengurangi lebih banyak produksi Y. Hal ini dapat diilustrasikan dengan panah ke bawah. Jadi panah ke bawah ini mengilustrasikan semakin panjang panahnya, maka semakin banyak produksi Y yang harus dilepaskan untuk meningkatkan produksi X. Begitu juga dengan negara 2. Negara 2 mengalami peningkatan biaya peluang dalam bentuk X yang hilang. Jadi opportunity cost-nya atau nilai X yang hilangnya itu dari titik A aksen menuju B aksen, itu negara 2 harus merepas lebih banyak produksi X untuk dapat meningkatkan produksi Y dari 40 menjadi 120. Nah, itulah hubungan antara possibility production frontier dengan peningkatan biaya peluang. Jadi, negara satu akan mengurangi produksi Y untuk meningkatkan 20 kali produksi X-nya. Begitu juga dengan negara 2. Dia akan mengurangi produksi X-nya untuk meningkatkan 20 kali lebih banyak produksi Y-nya. Sehingga nantinya akan terjadi sebuah perdagangan internasional antara negara satu dan negara 2. Karena negara satu itu lebih memfokuskan pada produksi X dan negara 2 lebih memfokuskan pada produksi Y. Kemudian kita akan melihat hubungan antara harga relatif dan permintaan.
di mana pada harga relatif dan permintaan ini diilustrasikan pada gambar ada konsumsi makanan yaitu QM dan konsumsi pakaian atau QP dengan kurva indiferen yaitu I serta ada garis anggaran. Nah, garis anggaran ini merupakan berbagai kemungkinan kombinasi konsumsi yang mampu diperoleh konsumen dengan pendapatannya. Atau dengan kata lain, garis anggaran ini merupakan garis di mana nilai yang dikonsumsi adalah konstan. Kemudian, kurva indiferen itu merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi. Seperti contohnya ini adalah kombinasi antara kepuasan mengkonsumsi makanan dan juga kepuasan mengkonsumsi pakaian dari konsumen tersebut dengan manfaat dan kepuasan yang sama. Jadi berapapun kombinasi antara mengkonsumsi makanan dan pakaian itu adalah kepuasannya sama. Kemudian di sini terdapat titik yang bersinggungan antara garis anggaran dan juga kurva indiferen. Itu merupakan keseimbangan konsumen, di mana keseimbangan konsumen adalah suatu titik di mana konsumen dengan pengeluaran pendapatan yang terbatas dapat memaksimumkan kegunaan total atau total utility atau kepuasannya. Sehingga pada titik ini merupakan titik kepuasan yang merupakan keseimbangan konsumen. Selanjutnya, apabila kita membandingkan dua negara terhadap indifferent curve community-nya atau community indifferent curve, pada gambar tersebut akan dibahas pertimbangan produksi atau penawaran di suatu negara sebagaimana tercermin dalam batas produksinya. Sehingga dapat diinformasikan pada gambar tersebut adalah selera atau preferensi permintaan dari konsumen di suatu negara. Hal ini akan ditentukan oleh kurva indiferen komunitas atau sosial. Kurva indiferen komunitas ini menunjukkan berbagai kombinasi dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama bagi komunitas atau negara. Kurva yang lebih tinggi pada kurva indiferen 3 itu menunjukkan bahwa kepuasannya lebih besar. Sedangkan kurva yang lebih rendah atau pada kurva indiferen 1 itu menunjukkan kepuasan yang lebih sedikit. Kurva indiferen masyarakat ini memiliki kemiringan yang negatif dan cembung dari titik asalnya. Jadi dia cembung dari titik asalnya. Sehingga kurva indiferen ini, kurva indiferen 1, 2, dan 3, itu tidak akan mungkin saling bersinggungan atau tidak akan mungkin saling bersilangan. Pada gambar tersebut, kurva indiferen komunitas untuk negara 1 dan negara 2, itu kurva indiferen komunitasnya ini menunjukkan berbagai kombinasi X dan Y. Jadi berbagai kombinasi konsumsi produk X dan juga produk Y yang menghasilkan kepuasan yang sama bagi komunitas atau suatu negara. Di sini kurva indiferen komunitas negara 1 dapat dilihat pada kurva indiferen 1, 2, dan 3. Kemudian pada negara 2 dapat dilihat pada kurva indiferen 1 aksen, 2 aksen, dan 3 aksen. Pada kurva indiferen 3 lebih tinggi itu menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sedangkan pada kurva indiferen 1 aksen pada negara 2 itu lebih rendah sehingga menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Kurva indiferen masyarakat ini mempunyai kemiringan ke bawah atau dia bersifat negatif dan cembung dari titik asalnya. Seperti dijelaskan tadi, kurva indiferen 1, 2, dan 3 itu tidak boleh saling bersinggungan atau tidak boleh saling bersilangan. Dapat dilihat pada gambar 1, 2, dan 3 tidak mungkin terjadi ketersinggungan atau tidak mungkin terjadi ketersilangan. Kemiringan kurva yang menurun itu mencerminkan kurangnya tingkat substitusi marginal atau MRS produk X terhadap produk Y dalam konsumsinya. Kemudian kita lihat pada contoh gambar, di mana di sini ada garis anggaran dan juga
kurva indifferent yang saling bersinggungan antara konsumsi makanan QM dan konsumsi pakaian. Nah, di sini dapat dijelaskan pada gambar, kenaikan harga relatif pakaian, maka garis anggaran akan semakin tegak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi dari PPPM1 menuju PPPM2 itu garis anggaran akan semakin tegak. Itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan harga relatif pakaian. Nah, pada sebelumnya itu dihubungkan dengan penawaran atau produksi. Sekarang kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan konsumsi. Jadi dengan adanya kenaikan harga pakaian, itu akan menyebabkan jumlah konsumsi menjadi turun dari QP1 menjadi QP2. Dengan menurunnya konsumsi pakaian itu akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap makanan. Jadi kurva indiferentnya itu dari titik A menuju titik B. Berarti terjadi peningkatan kombinasi konsumsi dari pakaian dan makanan yang sama setelah terjadinya peningkatan harga pakaian itu dari konsumsi P1 menjadi P2, maka kurva indiferentnya itu akan berubah menjadi titik B dari titik A, di mana kombinasi untuk konsumsi pakaian itu akan berubah juga menjadi konsumsi makanan pada titik M2. Yang sebelumnya, kepuasan dengan kombinasi pakaian satu dengan makanan satu untuk dikonsumsi itu berubah menjadi pada titik B, pada konsumsi pakaian 2 dengan konsumsi makanan 2. Itu yang merupakan nilai yang konstan antara memiliki kepuasan yang sama antara kombinasi mengkonsumsi pakaian 2 dan mengkonsumsi makanan 2. Selanjutnya kita akan melihat equilibrium in isolation atau keseimbangan dalam isolasi. Di sini dapat dilihat dari dua negara, ada negara satu dan negara dua, di mana tanpa adanya perdagangan, suatu negara berada dalam equilibrium ketika negara tersebut mencapai kurva indifferent tertinggi berdasarkan batasan produksinya. Hal ini terjadi pada titik di mana kurva indifferent komunitas bersinggungan dengan batas produksi suatu negara. Tanpa adanya perdagangan, akan ditunjukkan titik di mana kurva indifferent akan bersinggungan dengan batas kemungkinan produksinya, yaitu pada titik A. Umumnya, kemiringan kedua kurva pada titik bersinggungan tersebut memberikan keseimbangan internal harga komoditas relatif dalam suatu negara dan mencerminkan keunggulan komparatif suatu negara. Jadi pada titik ini merupakan keunggulan komparatif suatu negara. Equilibrium in isolation ini, jika dilihat negara satu berada dalam keseimbangan atau memaksimalkan kesejahteraannya pada titik A secara terisolasi dengan memproduksi dan mengkonsumsi di titik A tersebut, di mana batas produksinya itu mencapai bersinggungan dengan kurva indifferent 1. Jadi kurva indifferent 1 itu bersinggungan dengan batas kemungkinan produksinya. Nah, kurva indifferent 1 ini merupakan kurva yang tertinggi. Demikian pula jika kita melihat negara 2, itu berada pada titik A aksen, itu di mana batas produksi, batas kemungkinan produksinya itu bersinggungan dengan kurva indifferent I1. Jadi, harga relatif equilibrium X di negara satu itu ditentukan oleh kemiringan garis singgung atau garis anggaran yang biasanya dalam batas produksi dan kurva indifferent. Jadi di sini juga ada garis anggaran di mana harganya adalah bernilai 1/4, di mana harga X adalah 1 dan Y adalah 4. Kemudian untuk negara 2, garis anggarannya, jadi harga relatif untuk negara 2 adalah X-nya 4 dan Y-nya adalah 1. Karena harga relatif X pada negara 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan negara 2, di mana X-nya adalah nilainya 1/4 jika dibandingkan dengan Y, dan harga relatif untuk X di negara 2 dibandingkan dengan Y adalah 4.
sehingga lebih rendah negara 1 dibandingkan dengan negara 2. Negara 1 itu dapat disimpulkan mempunyai keunggulan komparatif pada komoditas X, sedangkan negara 2 itu memiliki keunggulan komparatif pada komoditas Y. Nah, di sini kita dapat lihat nilai konsumsi perekonomian akan sama dengan nilai produksinya. Sehingga apabila terjadi seperti tadi, ada kelebihan produksi sebelumnya dari produk pakaian, karena konsumsi di negara tersebut terjadi penurunan menjadi konsumsinya P2. Sedangkan diproduksi oleh negara tersebut karena kenaikan harga relatif pakaian tadi adalah P1, maka gap di sini pada negara 1 tadi, dia akan melakukan ekspor karena terjadi kelebihan produk pakaian di negaranya. Sedangkan pada negara 1 tadi, untuk memproduksi lebih banyak pakaian, dia akan mengurangi produksi dari makanan. Sehingga di sini, konsumsi sebelumnya, akibat ada kenaikan relatif harga pakaian, itu menyebabkan penurunan konsumsi menjadi QP2, di mana untuk kurva indiferennya itu pada titik D, sehingga konsumsi makanan pada QM2. Sedangkan produksi negara tersebut diturunkan, sehingga terjadi gap di sini kekurangan produk makanan. Sehingga kekurangan tersebut didapatkan dari impor makanan. Nah, itu merupakan hubungan produksi pada titik Q, di mana kurva kemungkinan produksi bersinggungan dengan isu value line dan konsumsi pada titik D, di mana kurva indiferen bersinggungan dengan isu value line. Perekonomian lebih banyak memproduksi pakaian daripada mengkonsumsinya, sehingga pakaian tersebut harus diekspor. Di sisi lain, konsumsi makanan itu lebih tinggi daripada produksinya, sehingga kekurangan produk makanan tersebut itu negara tersebut harus melakukan impor. Nah, kemudian apa yang didapatkan dari terjadinya perdagangan tadi? Nah, kita dapat melihat dari gambar di mana negara 1 dan negara 2 itu terdapat keuntungan dari perdagangan dengan meningkatnya biaya atau opportunity cost. Dengan adanya perdagangan, negara 1 berpindah dari titik A menjadi titik B dalam hal produksinya. Sehingga di sini negara 1 itu menukarkan 60 sisa produksinya dari produk X untuk mendapatkan 60 produk Y dari negara 2. Sehingga dapat dilihat dari segitiga, garis segitiga BCE, negara 1 akhirnya melakukan konsumsi di titik E pada kurva indiferen 3. Demikian pula dengan negara 2. Jadi negara 1 memperoleh keuntungan 20X dan 20Y dari adanya perdagangan tersebut. Jika kita lihat, bandingkan titik autarki A dengan titik autarki B, di mana di sini terdapat 20X dan di sini ada 20Y. Demikian pula dengan negara 2. Jadi negara 2 berpindah dari A aksen menuju B aksen dalam kemungkinan kurva produksinya dengan menukarkan sebanyak 60Y dengan 60X dari negara 1. Jadi kita lihat segitiga B aksen, C aksen, dan E aksen. Nah, di sana terjadi perdagangan antara negara 2 dengan negara 1. Negara 2 akhirnya mengkonsumsi pada titik E, yaitu pada titik kurva indiferen 3 aksen, di mana di sini yang sebelumnya pada titik kurva indiferen 1 aksen itu, sehingga terdapat keuntungan yaitu 20X dengan 20Y, di mana garis anggaran ini
harga relatif PB sama dengan 1, dan juga garis anggaran ini PB aksen sama dengan 1 juga, itu merupakan keseimbangan harga relatif, yaitu harga di mana perdagangan seimbang. Sehingga PB sama dengan PB aksen sama dengan 1. Itulah terjadi keseimbangan antara harga relatif dan harga di mana terjadi perdagangan yang seimbang. Sehingga dapat kita simpulkan, dengan perdagangan, setiap negara itu bisa mengkhususkan diri dalam memproduksi komoditas dengan keunggulan komparatifnya dan menghadapi peningkatan biaya peluang. Spesialisasi dalam produksi berlanjut sampai harga komoditas relatif di kedua negara disamakan pada tingkat di mana perdagangan berada dalam equilibrium, seperti dijelaskan sebelumnya. Pada saat perdagangan, setiap negara akhirnya mengkonsumsi kurva indiferen yang lebih tinggi daripada saat tidak ada perdagangan. Dengan meningkatnya biaya, spesialisasi dalam produksi tidak lengkap. Bahkan di suatu negara kecil, keuntungan dari perdagangan dapat dipecah menjadi keuntungan dari pertukaran dan keuntungan dari spesialisasi dalam produksi. Dengan meningkatnya biaya, bahkan jika dua negara memiliki perbatasan produksi yang identik, masih ada basis perdagangan yang saling menguntungkan jika selera, permintaan, atau preferensi berbeda di kedua negara tersebut. Negara dengan permintaan atau preferensi yang relatif lebih kecil untuk suatu komoditas akan memiliki harga relatif autarki yang lebih rendah dan keunggulan komparatif di komoditas tersebut. Ini akan mengatur suatu pasar untuk spesialisasi dalam produksi dan perdagangan yang saling menguntungkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, pengertian dari autarki ini merupakan situasi tidak terlibat dalam perdagangan internasional atau negara tersebut berada pada titik swasembada. Sehingga harga autarki itu merupakan harga produk di suatu negara ketika tidak terjadi perdagangan oleh negara tersebut dengan negara lain. Harga relatif autarki merupakan ukuran keunggulan komparatif yang paling kuat secara teori. Sehingga dari penjelasan tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang mendasari hubungan model perdagangan standar. Baik, sekian pemaparan dari Bapak. Silakan dipelajari lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, dapat didiskusikan pada kolom chat. Terima kasih atas partisipasi adik-adik selama pemaparan materi kuliah terkait dengan model perdagangan standar. Salam sehat selalu, sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.